Kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada seluruh hadirin yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa di tengah-tengah pandemi yang belum tahu kapan berakhir ini. Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul melalui pertemuan jarak jauh dalam rangka melaksanakan kegiatan media briefing memperingati World Diabetes Day yang jatuh pada tanggal 14 November besok. Nah, hari ini tema kita adalah the economic burden of diabetes and the innovation policy. Dalam kegiatan ini kami juga akan memaparkan hasil studi yang kami pernah lakukan mengenai beban biaya pengobatan langsung diabetes mellitus tipe 2 berikut komplikasinya. Selain itu akan ada pemaparan dari para pakar terkait manajemen diabetes yang insya Allah diskusi kita akan menarik pada hari ini. Dalam kesempatan ini kami juga mohon izin untuk kiranya kami diperkenankan untuk merekam kegiatan kita hari ini untuk kepentingan dokumentasi. Tanpa memperpanjang lagi, berikutnya kami panggil Dr. Maria Mubaraki yang dalam hal ini akan menjadi moderator yang akan membantu diskusi kita pada hari ini. Kepada Dr. Maria, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Amelia dari CHIPS yang telah mengundang saya untuk memandu diskusi kita pagi hari ini dengan topik yang sangat menarik ya. Ya, kita tahu bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 saat ini ya untuk orang dengan diabetes terbanyak di dunia berdasarkan dari data IDF 2019. Ya, diperkirakan terdapat 10,7 juta orang dengan diabetes di Indonesia dan angka ini akan terus meningkat menjadi 16,6 juta di tahun 2045. Jika dibandingkan angka tersebut dengan data BPS 2019 di mana terdapat 175,1 juta orang penduduk Indonesia usia 20 sampai 75, artinya 1 dari 17 orang yang ada di sekitar kita adalah orang dengan diabetes. Yang artinya diabetes ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Diabetes ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dan merupakan penyakit yang paling sering disebut sebagai ibu dari berbagai penyakit lainnya. Karena gula darah yang tinggi ini menjadi penyebab timbulnya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, bahkan gagal ginjal, dan lainnya. Komplikasi inilah yang akhirnya menimbulkan beban ekonomi bagi penyandang diabetes itu sendiri dan keluarganya juga negara. Oleh karena itu, dalam diskusi pagi hari ini, The Economic Burden of Diabetes and the Innovative Policy, kita akan membahas mengenai beban ekonomi dari diabetes dan inovasi kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk manajemen diabetes ini. Pada pagi hari ini, saya sampaikan hormat saya kepada para pembicara yang telah hadir semua ya, juga dari Pak Panitia penyelenggara dan tentunya dari teman-teman jurnalis juga yang sudah bergabung pada forum hari ini. Ini sangat penting sekali. Kenapa media briefing sangat penting? Karena keberhasilan dari edukasi masyarakat salah satunya letaknya adalah di peran media. Kami berharap media dapat menulis, mencerahkan, dan memberikan pandangan baru ya, juga semangat baru kepada masyarakat karena angka diabetes ini tinggi sekali agar masyarakat juga bisa memahami dengan jernih, dengan benar dan terjadi kerjasama yang baik ya program-program pemerintah dan masyarakat di Indonesia. Hari ini kita ada 3 orang pembicara. Saya perkenalkan para pakar sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Profesor Budi Hidayat. Beliau adalah ketua dari PKKEK UI.
Kemudian yang kedua dari BPJS yaitu Dr. Dwi Aryani, MKM, dari Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam. Beliau saat ini menduduki sebagai Ketua PB Perkendi. Selamat pagi Prof. Budi, Dr. Ari, dan Prof. Ketut. Selamat pagi, Bu Maria. Ya, untuk mempercepat waktu, yang pertama ya, pembicara yang pertama nih, mungkin yang lagi ditunggu-tunggu nih, kita semua juga ingin tahu bagaimana hasil riset ya, pemaparan dari Chief ini. Saya persilahkan kepada Profesor. Suaranya putus, yang putus siapa saya? Prof, terdengar? Suaranya terdengar, Prof? Ya, apa suara saya terdengar? Jelas. Jelas ya. Oke, mungkin suara Prof. Budi yang terputus ya. Oke, yang pertama saya persilakan kepada Profesor Budi Hidayat untuk memaparkan mengenai the economic burden of diabetes based of call study. Prof. Budi Hidayat, di sini saya sudah menerima CV-nya. Wah, luar biasa CV-nya, panjang sekali, Prof. Saya singkat saja ya, Prof. Prof. Budi Hidayat, beliau menyelesaikan program dokter di Jerman, di University Heidelberg, dengan public health with focus on health economic and health insurance. Jadi pas banget ya membahas tema ini. Kemudian program masternya di University of Southern California, Public Policy with Focus of Health Economic and Health Insurance juga yang berkaitan dengan program S3-nya ya, Prof. Dan beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia, cum laude di Public Health ya, fokusnya di kesehatan lingkungan. Pada Prof. Budi saya persilahkan, Prof. Terima kasih, Ibu Maria. Saya manggilnya apa, Bu Maria atau Mbak Maria? Mbak Maria. Terima kasih sekali untuk introduction-nya dan pengantar serta peserta diskusi yang berbahagia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ari dan Prof. Ketut, mohon izin ya, saya manggung terlebih dahulu. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan ingin menyampaikan hasil analisis yang kami lakukan dengan mengadopsi berbagai sumber dataset. Nah, hasil perkawinan dari berbagai sumber dataset ini kami coba ramu untuk kemudian kita sama-sama menyikapi dengan bijak kira-kira arah kebijakan kita ke depan seperti apa untuk menangani kasus penyakit yang tadi disampaikan oleh Bu Moderator, Bu Maria, adalah ibu dari berbagai jenis penyakit yang ada yang saat ini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham. Untuk itu saya mohon izin share screen karena mungkin akan lebih bagus kalau seandainya dibantu dengan screen. Mudah-mudahan terlihat. Jadi 15 menit ke depan insya Allah saya akan coba menyampaikan hasil analisis kami tentang beban ekonomi diabetes mellitus tipe 2 dan apa respon kebijakan yang perlu kita lakukan. Jadi ini kira-kira tematik yang akan kita bahas selama 15 menit ke depan dan nanti akan ditambah juga penyajian dari Ibu Ari dan juga Prof. Ketut. Nah, hasil analisis ini kami coba ramu dari sumber data. Pertama, survei pasien dan wawancara mendalam dengan para providers, para dokter di sini maksudnya, baik yang ada di puskesmas, kemudian di rumah sakit, dan juga beberapa internis. Kemudian kita juga melakukan analisis data klaim JKN yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, dan juga kita menggunakan juga data populasi yang kita ambil dari BPS. Nah, mungkin sekedar overview, tadi juga sudah muncul dari introduction yang disampaikan oleh Bu
Maria, bahwasanya kita tahu diabetes itu akan melahirkan banyak komplikasi. Komplikasinya itu bisa makrovaskular dan juga mikrovaskuler. Nah, sayangnya pencegahan dan penanganan dini penyakit ini belum menjadi mainstreaming, belum menjadi isu sentral yang ada di pemerintah kita. Ya mungkin ini sebetulnya Bu Maria ini staf ahli Menteri Kesehatan, ini bisa dibawa langsung diangkut nih, salah satu isu yang sangat menarik. Yang kedua, akibat dari fenomena ini kita menduduki juara ke-6 di dunia dalam hal pengidap penyakit diabetes. Nah, yang berikutnya ini yang sangat penting adalah ada ruang lebar perbaikan dari aspek kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan terkait dengan intervensi penyakit diabetes ini. Jadi 3 ranah ini baik komplikasi, prevalensi dan policy ini menjadi satu hal yang mungkin akan kita support dari dataset yang kita analisis di sini. Jadi kita mencoba melakukan survei ke pasien-pasien yang notabene terdiagnosis sebagai pasien DM. Mereka yang hadir di FKTP, mereka hadir juga di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, kita coba wawancarai. Kita berhasil menemukan ada 1.658 responden yang kita tanya langsung tentang keberadaan penyakit diabetes mellitus dan juga bagaimana penata laksananya. Selain itu, kita coba melakukan studi kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para internis dan juga endokrinologis serta beberapa dokter umum untuk melihat bagaimana penata laksanaan penanganan kasus penyakit diabetes yang ada di Indonesia. Nah, hasil-hasil ini ingin kita coba tampilkan pada pagi hari ini. Yang menarik adalah bahwasanya kita tahu DM ini akan berujung dengan komplikasi. Komplikasinya bisa lari ke mikrovaskular dan juga ke makrovaskular. Kalau dari sisi jenis-jenis komplikasinya apa saja, angkanya tampil dalam slide. Jadi kalau kita lihat mikrovaskular itu sekitar 66% dan makrovaskular mencapai 22%, di mana makrovaskular itu terdiri dari stroke dan juga kardiovaskuler. Nah, masyarakat awam taunya kena stroke, kena kardiovaskuler. Nah, padahal ada ujung dari ibu di sini adalah tadi dia terdiagnosis diabetes mellitus. Kasus juga muncul di retinopati sebesar 35%, hipoglikemia 11%, dan juga neuropati angkanya sangat tinggi 56%. Nah, ini diambil dari dataset yang sampelnya tadi dari 1.658 orang yang terdiagnosis penyakit DM dan komplikasinya mikro dan makrovaskular ini, dan terjadinya rata-rata setelah mereka mengidap penyakit DM ini selama 4 tahun. Jadi sejak pertama kali dia terdiagnosis, dalam jangka waktu 4 tahun kemudian mereka menderita panen penyakit seperti ini. Nah, kalau kita melihat sebarannya dari berbagai jenis komplikasi yang muncul, ada kardiovaskuler, hipoglikemia, nefropatik, neuropati. Ini adalah urutannya berapa tahun dia mulai kena komplikasi. Jadi kalau kita rata-rata tadi adalah 4 tahun, sebenarnya kalau kita melihat kardiovaskular, mereka yang kena DM sekitar setelah berusia 6 tahun penyakit tersebut, mereka akan menderita penyakit komplikasinya kardiovaskuler. Ini dari sisi jenis komplikasi dan juga berapa usia rentang waktu sejak dia terdiagnosis DM hingga munculnya kasus komplikasi tersebut. Nah, hal menarik yang mungkin menjadi pertanyaan bagi policy maker adalah gimana cara mencegah ini? Karena kalau seandainya DM yang dibiarkan terus-menerus, muncullah beberapa komplikasi tadi. Nah, kalau kita mencoba melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan ekonometrika, diketahui ada sejumlah faktor yang menjadi pendorong lahirnya komplikasi. Memang faktor-faktor tersebut ada faktor-faktor yang sulit untuk diintervensi, tapi juga ada faktor yang sejatinya secara empiris itu bisa kita coba lakukan intervensi. Nah, yang di sini maksudnya yang ditandai dengan tanda kuning di sini. Di sini tampak jelas bahwasanya mereka yang memiliki pemahaman yang sangat
minim, yang kurang tentang bagaimana penanganan DM, maka ini menjadi pencetus lahirnya komplikasi. Dan secara statistik ini angkanya signifikan. Kalau kita melihat dari model yang tampil dalam slide di sini. Saya nggak akan jelasin satu persatu message yang ada di sini, angka-angka yang ada di sini, tapi yang jelas buat kita perlu kita ketahui bahwasanya komplikasi itu terjadi signifikannya meningkat seiring dengan kenaikannya usia. Semakin mudah orang terdiagnosis DM dan juga anggota keluarga yang memiliki riwayat penyakit DM serta adanya komorbiditas terkait dengan hipertensi dan juga kolesterol dan juga pendidikan yang sangat rendah. Ini kira-kira faktor-faktor yang menjadi penyetus fenomena komplikasi yang datasetnya kita ambil dari data survei pasien langsung. Nah, berikutnya kami akan coba sajikan hasil analisis yang sumber datanya kita peroleh dari data klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan. Menarik untuk kita cermati di sini, kita hanya menganalisis kasus-kasus penyakit yang pelayanannya diberikan di fasilitas pelayanan tingkat lanjut. Jadi kita hanya membongkar data yang terkait dengan data klaim yang pola pembayarannya dilakukan dengan menggunakan INASIB-BIJIS. Pada tahun 2016, kalau kita melihat semua jumlah kasus, total populasi yang terdeteksi menderita diabetes itu mencapai 8.012 orang, 204. Dengan rincian 57% dari 812.000 ini mereka menderita komplikasi dan 43% tanpa komplikasi. Nah, ini sebarannya. Kalau kita melihat komplikasinya apa saja, ada kardiovaskuler, neuropati, nefropati, dan cerebrovaskuler dan lain sebagainya. Nah, kami ingin mencoba apa yang kami temukan dari data survei dengan apa yang kita analisis dengan data set yang diambil dari BPJS, polanya itu mirip. Proporsinya hampir mirip terkait dengan urutan komplikasi apa yang terjadi. Nah, yang menarik di sini adalah karena kita ingin mencoba seberapa sih burden dari penyakit diabetes mellitus ini, maka kita mencoba menghitung berapa cost yang atau berapa biaya yang selama ini sudah dikeluarkan untuk menangani kasus penyakit diabetes. Perlu dicatat ini hanya cost yang terkait dengan direct medical cost. Kita belum memperhitungkan opportunity cost. Jadi cost yang keluar yang sebenarnya berhubungan dengan pengobatan. Nah, pada tahun 2016 mencapai 7,7 triliun atau sekitar 540 juta US dollar. Nah, kalau kita melihat sebarannya, komplikasi memang mencapai 3 kali lebih besar daripada mereka yang tidak ada komplikasi. Nah, angka-angka ini sejatinya perlu kita cermati dalam rangka nanti kita ingin menghitung berapa sebenarnya burden penyakit diabetes mellitus ini. Karena kalau kita melihat selama ini yang terjadi, orang mungkin hanya melihat angka yang terkait dengan kardiovaskuler, terkait dengan stroke dan lain sebagainya, tanpa melihat hulu dari penyakit ini sebenarnya datangnya dari kasus-kasus diabetes. Nah, kalau kita coba kawinkan antar hasil berbagai jenis dataset, data yang tadi diperoleh dari BPJS, kemudian data yang kita gali langsung dari pasien, maka akan muncul, inilah kira-kira gambaran burden diabetes mellitus yang ada di Indonesia. Ini ada gambar orang, laki dan perempuan, kita bisa lihat berapa rata-rata per tahun per orang biaya yang dikeluarkan kalau orang tanpa komplikasi dan dengan komplikasi. Dengan menggunakan jumlah rata-rata biaya ini dan juga proporsi kasus penyakit diabetes mellitus baik yang kita ambil dari data survei maupun nanti kita ngambil data proporsi penyakit diabetes mellitus yang didiagnosis oleh tenaga kesehatan, maka kita bisa ngitung berapa sebenarnya beban atau biaya yang diperkirakan
keluar untuk menangani kasus ini. Kalau kita melihat total medical cost overall untuk populasi Indonesia, estimasinya mencapai 199 triliun. Kalau kita menggunakan data sumbernya diambil dari proporsi penderita penderita DM yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, angkanya itu mencapai 59 triliun. Nah, kalau burden yang terkait dengan JKN tadi udah kita hitung, itu cost direct yang selama ini dibayarkan melalui klaim BPJS Kesehatan untuk menangani kasus-kasus penyakit yang hulunya adalah penyakit diabetes mellitus, jumlahnya sekitar 8 triliun. Nah, angka ini sebenarnya cukup fantastis kalau kita peduli bahwa ya ternyata penyakit yang dianggap remeh menjadi hulunya ini beban ekonomiknya sangat luar biasa. Ini baru kita hitung dari perspektif direct medical cost. Kita belum memperhitungkan opportunity cost yang terkait dengan kasus penyakit ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita temukan dari analisis ini, pertama, mayoritas pembiayaan diabetes memang digunakan untuk menangani kasus-kasus penyakit yang terkait dengan komplikasi. Kita nggak mengeluarkan duit untuk mencegah, nggak mengeluarkan duit untuk menghindari supaya mereka yang terkena diabetes tidak berubah menjadi komplikasi. Kita lihat angkanya biayanya cukup signifikan, tadi dari hasil analisis sekitar 199 triliun. Nah, tercapainya target gula darah sejatinya merupakan kunci untuk menurunkan angka komplikasi dan juga untuk menekan angka pembiayaan akibat kasus penyakit DM dan komplikasinya. Oleh karena itu, disinilah sebenarnya perlu adanya sebuah inovasi kebijakan yang tentunya harus kita sepakati, harus kita bahas dan kita laksanakan. Ada dua hal, yang pertama jangka pendek, yang kedua ada jangka panjang. Jangka pendek yang harus kita lakukan adalah secondary prevention. Jadi mencegah mereka yang sudah terdiagnosis DM supaya tidak terjadi komplikasi. Caranya gimana? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Detailnya seperti apa? Yang kedua adalah kita harus melakukan sinkronisasi. Di sini nanti ada Prof. Ketut, bagaimana konsensus Perkeni tentang tata laksana manajemen penanganan kasus diabetes mellitus terkait dengan regulasi yang berimplikasi pada penanganan pengobatan penyakit DM yang selama ini menjadi tanggungan benefitnya JKN. Jadi ada beberapa regulasi yang perlu disinkronkan dengan konsensus dari para klinisi yang terkait di sini, khususnya Perkeni dan juga nanti government, gimana mengeset regulasi agar konsistensi antara tata laksana manajemen penyakit dengan pengobatan DM yang menjadi benefit JKN itu terjadi di Indonesia. Yang ketiga, penguatan peran FKTP sebagai gatekeeper. Nah, di sini pintu masuk sebelum mereka menjadi komplikasi, sebenarnya gatekeeper perannya sangat vital di sini. Penguatan FKTP, gimana mereka bisa beroperasi, gimana bisa menjalankan tugasnya agar melakukan konsensus Perkeni, konsensus apa yang menjadi kesepakatan government nanti dilaksanakan. Tentunya di sini butuh inovasi-inovasi yang lebih detail lagi. Nah, yang terakhir terkait dengan short term adalah optimalisasi peran FKTP dan dokter umum untuk dapat menginisiasi bagaimana insulin bisa diterapkan, bisa digunakan di level FKTP. Karena di sini nanti akan bisa menjadi pintu peredam komplikasi yang tadi kita temukan rata-rata 4 tahun orang sudah mengidap penyakit DM, panennya adalah panen komplikasi, baik nanti larinya ke makrovaskuler maupun yang mikrovaskuler. Dan yang jangka panjang, ini tentunya menjadi tugas kita semua, pencegahan primer, kemudian mencegah terjadinya diabetes pada orang yang belum atau memiliki risiko diabetes. Kalau tadi kita lihat dari hasil pemodelan muncul bahwasanya komplikasi itu bisa dicegah kalau seandainya kita meningkatkan awareness mereka dan juga pengetahuan mereka tentang bagaimana penata laksanakan manajemen penyakit diabetes mellitus.
juga preventif dan promotif untuk meningkatkan gaya hidup. Ini udah menjadi retorika, tapi gimana cara membumikannya? Dan tentunya kita bisa yang long term juga adalah community based screening untuk pendeteksian dini kasus-kasus diabetes mellitus. Nah, ini kira-kira beberapa inovasi kebijakan yang bisa menjadi hadiah buat masyarakat Indonesia. Gimana kita untuk menghindari supaya kita jangan menjadi pemenang ke-6 atau ke-7 saat ini untuk kasus penyakit diabetes mellitus di dunia. Mungkin untuk sementara itu yang bisa disampaikan dari chat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam rangka untuk mengemas kebijakan-kebijakan di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Ibu Maria. Terima kasih Prof. Budi. Wow banget ya presentasinya. Gimana teman-teman jurnalis, sudah gregetan nggak? Jadi ternyata dana yang besar sekali itu penyebabnya ya PR-nya besar sekali ya, dan salah satunya kita berharap dari teman-teman jurnalis bisa menulis untuk mencerahkan, karena tadi yang terpenting yang bisa kita ambil dari ini semua adalah komplikasi yang mahal itu bukan hanya sekedar mahal pembiayaan negara, tapi tentunya juga penurunan kualitas hidup ya Prof ya, berasal dari pemahaman yang minim. Jadi kuncinya di situ ya, kuncinya ada di pemahaman yang minim. Kita berharap sekali di pandemi COVID-19 ini juga semua masyarakat artinya menengok status kesehatannya, juga kita tahu bagaimana sekarang masyarakat ibu-ibu dan bahkan di desa-desa ya sudah tahu yang namanya komorbid, sudah tahu yang namanya kelompok rentan, sudah tahu masalah-masalah kesehatan lebih dalam lagi ya, karena hampir setiap hari di media bicara tentang kesehatan. Semoga ini juga bisa dibantu ya komunikasinya ke masyarakat untuk bagaimana nih komplikasi diabetes bisa diminimalisir supaya pembiayaan juga tidak banyak. Bukan hanya itu sebenarnya, yang terpenting adalah sekarang sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk SDM unggul, tentunya kesehatan memegang hal yang terpenting ya untuk meningkatkan SDM yang unggul. Terima kasih Prof. Budi pemaparannya di sini. Untuk para teman-teman media yang ingin bertanya mungkin di akhir saja ya, setelah 3 pembicara baru nanti kita bahas. Pertanyaan bisa masuk ke chatnya, di chat nanti bisa masuk langsung, nanti kita bacakan satu-satu. Ya, selanjutnya ya tadi ya yang terpenting juga dari riset itu adalah sinkronisasi dari Perkeni dan bagaimana dengan JKN. Jadi harus nyambung ya, harus nyambung supaya tadi masalah-masalah yang timbul ini tidak menjadi masalah ketika di pelayanan. Jadi saran-saran dari Perkeni ini harus nyambung dengan kebijakan dari JKN. Oleh karena itu, untuk pembicara kedua, kami panggilkan Dr. Ari Dwi Aryani MKN, Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer, untuk memaparkan mengenai current disease situation and spending in JKN. Dipersilakan Dr. Ari. Baik, terima kasih Dr. Maria, Prof. Budi, Prof. Swastika, teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Izin slide-nya, tolong Rana. Ya. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Prof. Budi, langsung ke slide 3, Rana. Menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Budi, ini hanya sekilas saja kita mengingat kembali bahwa dalam sistem pelayanan dalam program jaminan kesehatan nasional, manfaat yang dijamin itu meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dilaksanakan secara berjenjang sesuai indikasi medis dan kompetensi fasilitas kesehatan dimulai dari FKTP. Ini tadi yang disampaikan oleh Prof. Budi, bagaimana FKTP menjadi gatekeeper dalam pelayanan kesehatan. Dalam konsep, ya, dalam implementasi yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, FKTP itu memiliki 4 fungsi sebagai first contact atau kontak pertama, kemudian adanya kontinuitas
layanan yang dilakukan secara terus-menerus sebagai koordinator layanan atau melakukan koordinasi layanan dan komprehensivitas layanan. Kalau kita lihat piramidanya, ada pelayanan mulai dari primer, kemudian sekunder, dan tersier. Next slide. Kemudian pada ini kami menyampaikan saja bahwa dalam era globalisasi ini dan revolusi industri 4.0 yang sudah mulai kita masuki, kita berada di situ, digitalisasi pelayanan akan adalah suatu keniscayaan, sehingga mau tidak mau BPJS kemudian juga merespon kondisi ini. Hingga 30 September 2020 sudah terjadi integrasi sistem di mana kita juga mengakomodir untuk digitalisasi terhadap sistem kepesertaan, sistem pelayanan, kemudian sistem keuangan juga. Kami informasikan sampai dengan 30 September 2020 jumlah peserta JKN sebanyak 220 juta atau 84% dari total penduduk, jumlah Paskes 27.000, dan Paskes ini terus bertumbuh ya, untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Next slide. Sekaligus mengingatkan juga bahwa jaminan kesehatan nasional selain sebagai amanat undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia, dan tadi yang disampaikan Dr. Maria termasuk juga meningkatkan mewujudkan SDM Indonesia yang unggul. Program ini juga memiliki dampak ekonomi di mana berkontribusi pada penurunan total Gini rasio, kemudian meningkatkan usia harapan hidup sebesar 1%, kemudian melindungi, menurunkan out of pocket dan mencegah terjadinya kemiskinan. Selain itu juga merupakan multiplier effect sektor lain seperti industri rumah-sakitan, farmasi, di mana adanya penambahan 1% peserta KIS akan meningkatkan produk domestik bruto per kapita sebesar 1 juta rupiah. Nah, ini juga kita bisa melihat bahwa total pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam program JKN dalam 6 tahun itu sudah terjadi 1,1 M transaksi, di mana rata-rata pemanfaatan fasilitas kesehatan pada tahun 2019 per hari 756.515. Jadi ada 756.515 pelayanan kesehatan setiap hari pada tahun 2019 di fasilitas kesehatan. Next slide. Untuk pembiayaan diabetes, teman-teman semua, Ibu dan Bapak, data pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan menunjukkan pembiayaan pelayanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat dari tahun 2017, 84 triliun per tahun untuk pelayanan primer dan rujukan, kemudian meningkat menjadi 94 triliun pada 2018, dan pada 2019 menjadi 108 triliun. Pada tahun-tahun berikutnya mungkin ini akan terus-menerus meningkat. Tadi disampaikan oleh Prof. Budi bahwa penyakit-penyakit katastrofik juga menyedot biaya yang besar pada biaya pelayanan kesehatan ini. Demikian juga dengan peserta diabetes, penyandang penyakit diabetes mellitus. Jadi kalau kita melihat biaya pelayanan bagi penyandang diabetes mellitus pada tahun 2017 itu sekitar 2 triliun, pada tahun 2019 menjadi 2,5 triliun, kenaikannya sekitar 8% setiap tahunnya untuk penderita penyakit diabetes mellitus yang kami hitung dengan terdiagnosa diabetes mellitus saja, belum memperhitungkan tadi yang disampaikan oleh Prof. Budi, komplikasi penyakitnya. Kalau dihitung dengan komplikasi penyakit, sekitar 24% biaya pelayanan yang dibayarkan BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan merupakan penyakit-penyakit katastrofik yang penyebab terbanyaknya adalah diabetes mellitus dan hipertensi. Karena itu maka pengelolaan penyakit ini menjadi sangat penting. Dan untuk obat-obatan, next slide, dalam setiap tahunnya proporsi pembiayaan obat kronis terus meningkat sekitar 3% dibandingkan total biaya pelayanan kesehatan.
yang menjadi mengapa ini menjadi dari data pembiayaan obat tersebut yang paling mahal didominasi oleh obat-obat diabetes mellitus yaitu analog, insulin baik rapid, mix maupun long acting. Nah, ini juga yang menjadi concern kita bahwa pembiayaan obatnya pun juga menjadi mahal. Melihat data-data tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mengendalikan pembiayaan diabetes mellitus ini? Next slide. Jadi kita ini ada beberapa model dalam pengendalian penyakit kronis ini didasarkan pada intervensi seperti apa yang dijalankan dan bagaimana peran pelayanan promotif preventif yang diambil. Apabila tidak dilakukan intervensi, maka onset morbiditas akan lebih awal muncul, sementara penata laksanaan dan pembiayaan akan terus diberikan sampai mortalitas sampai kematian. Namun bila diintervensi berupa promotif preventif, maka diharapkan akan terjadi perlambatan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit DM. Nah, untuk promotif preventif pada sebenarnya untuk pengendalian diabetes mellitus ini promotif preventif adalah pilihan yang utama karena kalau sudah sampai ke tahapan lebih lanjut pembiayaan akan menjadi lebih besar. Nah, pertama memperpanjang morbiditas dan perawatan sebelum terjadi mortalitas model 1, kemudian yang kedua memperlambat onset morbiditas dan meningkatkan produktivitas sehingga memperlama mortalitas ini pada model 2. Dan memperlambat onset morbiditas, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi eksaserbasi simptomatik pada model 3. Pilihan dalam penanganan diabetes mellitus pada JKN memprioritaskan status kesehatan peserta yang berkualitas agar lebih produktif dan terkontrol, namun dengan pembiayaan yang terkendali. Bagaimana dengan next slide, pelayanan promotif preventif yang dilaksanakan dalam JKN diperuntukkan bagi seluruh peserta yang sehat, berisiko maupun sakit. Jadi kita membaginya menjadi 3. Pada peserta sehat dilakukan upaya promosi kesehatan yang mengutamakan pola hidup sehat dan primary prevention melalui screening riwayat kesehatan. Screening riwayat kesehatannya saat ini dilakukan melalui mobile JKN. Jadi kalau Ibu dan Bapak semua dan teman-teman semua sudah mendownload aplikasi mobile JKN, ada menu screening kesehatan, lalu kemudian diisi, kita bisa mengetahui risiko penyakit pada diri kita sendiri. Kemudian untuk ketika diketahui bahwa peserta tersebut beresiko, maka yang dilakukan adalah preventif sekunder, dilakukan screening kesehatan DM. Jadi dari tadi kalau misalnya sudah melakukan screening kesehatan, kemudian dilakukan screening kesehatan untuk diabetes mellitus, IPA, pap smear, sadanis, dan dilakukan krioterapi. Ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan fisik, untuk diketahui status kesehatan pada peserta tersebut dan akan kita lakukan intervensi. Nah, bagi peserta yang sakit, kalau misalnya sudah terkena diabetes mellitus pada tertiary prevention, dilakukan program khusus yaitu program pengelolaan penyakit kronis dan rujuk balik. Dengan program tersebut diharapkan status kesehatan peserta penyakit kronis dapat terkendali. Next, untuk screening riwayat kesehatan yang sudah dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Next slide. Untuk mengetahui tadi yang disampaikan ada di aplikasi mobile JKN. Hasilnya adalah pada September 2020, 164.000 peserta melakukan screening riwayat kesehatan. Hasilnya ya 164.000 peserta melakukan screening riwayat kesehatan dengan hasil 66% risiko ginjal kronik, 13% risiko jantung koroner, 20% risiko hipertensi, dan 2% risiko DM. Nah, ketika peserta ini tadi dari hasil screeningnya diketahui memiliki risiko DM, maka dilakukan pemeriksaan gula darah. Data sampai dengan September 2020 terdapat 29% peserta yang terdiagnosa DM, 10% peserta terdiagnosa
prediabetes dan 61% peserta kriteria normal. Jadi dari hasil tadi, nah peserta-peserta ini yang diagnosa DM dan prediabetes merupakan sasaran potensi peserta prolanis. Nah, prolanis itu apa? Next slide, adalah sistem pelayanan kesehatan dengan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan peserta fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam rangka memelihara kesehatan bagi peserta JKN penyandang penyakit kronis khususnya diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Ibu dan Bapak semua, ketika kita menyusun penata laksanaan pedoman program pengelolaan penyakit kronis, kita mengacu pada apa yang sudah standar-standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Kalau untuk diabetes mellitus kita mengacu pada Perkeni. Jadi kalau ditanyakan apakah sudah ada sinkronisasi antara apa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk program JKN dalam penata laksanaan diabetes mellitus dengan Perkeni, kami sudah mengadop itu, dan tentu saja setiap kebijakan terlebih dahulu kita diskusikan dengan Perkeni. Nah, misalnya untuk pemeriksaan HbA1c berapa waktunya, kemudian masukan-masukan lainnya juga kita tanyakan kepada peserta kepada Perkeni, kepada Propswas tentunya. Nah, namun memang dari data evaluasi program pengelolaan penyakit kronis ini, jadi di pengelolaan penyakit kronis itu pasien-pasien penyandang penyakit kronis dilakukan pemeriksaan oleh dokternya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan terkait dengan aktivitas supaya aktivitas hidup sehat seperti senam gitu ya. Nah, juga yang terpenting adalah dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu mengingatkan bagaimana pola hidup yang sehat bagi peserta penyandang kronis dan kepatuhan minum obat. Itu yang dilakukan oleh FKTP. Kendalanya adalah tidak seluruh peserta prolanis itu aktif berkunjung, dan kemudian melakukan kegiatan prolanis yang berakibat pada ketidakstabilan kondisi DM peserta tersebut. Jadi yang berkunjung hanya 55% saja, dan dari yang berkunjung itu di tata laksana pemeriksaan penunjang hanya 18%, yang terkendali 8%. Ini memang masih problem ya, kami juga terus memantau ini dan mencari cara bagaimana agar prolanis ini sangat efektif. Jadi model prolanis ini, pengelolaan penyakit kronis ini sebenarnya juga dilakukan di Jerman dengan disease management programnya, dan beberapa literatur menunjukkan kalau misalnya pengelolaan penyakit kronis ini atau prolanis ini dilakukan dengan baik, maka akan bisa mengendalikan kondisi status kesehatan penderita diabetes mellitus untuk tidak menjadi lebih buruk gitu. Jadi kemudian isu lainnya adalah jumlah peserta yang terdiagnosa DM dan hipertensi masih rendah dibandingkan prevalensi DM sesuai dengan Rikesdas, dan kemudian peserta prolanis juga tadi yang terdaftar masih rendah. Nah, selain prolanis juga ada program rujuk balik. Program rujuk balik itu adalah pelimpahan tugas. Jadi pasien yang sudah stabil di rumah sakit dikembalikan ke FKTP untuk dikelola oleh FKTP. Sampai dengan Oktober jumlahnya ada 1,6 juta, dan yang aktif itu 670.000, dan sekitar 79% yang dikelola dan tidak dilakukan rujukan ke FKRTL kecuali untuk indikasi spesialistik. Jadi dalam pengelolaan peserta JKN tidak hanya dilakukan pada tidak pada tahapan kuratif saja, tapi kita mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tadi sesuai dengan bagian yang sudah disampaikan. Nah, bagaimana dengan masa pandemi COVID? Sebenarnya kita sangat khawatir ya dengan pandemi COVID ini. Kenapa? Karena beberapa artikel ataupun jurnal dari luar menunjukkan bahwa yang harus dikhawatirkan adalah pasca pandemi. Pada saat sekarang pasca pandemi itu diperkirakan karena pada masa pandemi ini banyak penderita DM yang tidak melakukan kontrol dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, maka pada pasca pandemi dikhawatirkan kesehatannya akan memburuk, dan secara pembiayaan beban biayanya akan menjadi bertambah. Nah, karena itu BPJS Kesehatan merespon ini dengan
melakukan penyesuaian kebijakan pembayaran kapitasi berbasis kinerja. Jadi selama ini misalnya kegiatan Prolanis itu dilakukan secara tatap muka, tapi pada masa pandemi COVID ini kita melakukan secara daring. Beberapa fasilitas kesehatan tingkat pertama melakukan kegiatan ini dengan melalui media Zoom seperti itu ya, mengumpulkan para penyandang penyakit kronis untuk diberikan edukasi melalui media-media daring. Nah, kemudian juga selain itu juga BPJS Kesehatan dalam mobile JKN memberikan fitur untuk melakukan chat atau konsultasi online kepada antara peserta dengan dokternya sehingga tidak perlu melakukan tatap muka, dan juga melakukan pemantauan status kesehatan peserta penyandang penyakit kronis yang merupakan komorbid COVID-19 ini. Kita meminta dengan sungguh peserta-peserta yang menjadi komorbid penyakit kronis itu dipantau status kesehatannya. Kita juga selain mendukung instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Nah, untuk yang ditanyakan tadi bagaimana sebenarnya untuk mengontrol kadar gula darah, salah satu indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama itu adalah jumlah rasio peserta kronis yang terkendali. Jadi kita mengukur kadar gula berapa banyak jumlah peserta yang terkendali itu melalui pencapaian gula darahnya. Itu dijadikan indikator kinerja bagi FKTP dan dikaitkan dengan pembayaran kapitasi. Jadi kita sudah melakukan itu untuk mendorong agar pengelolaan penyakit kronis ini menjadi sangat efektif. Next slide, ini slide terakhir, Ibu dan Bapak semua, teman-teman media sekalian. Tentu saja kita sudah sering ya berdiskusi tentang diabetes mellitus ini, dan kita sepakat bahwa DM ini merupakan salah satu penyebab pembiayaan yang menjadi besar. Kalau ini tidak dikontrol dengan baik, maka makin tahun burdennya akan makin besar. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Budi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Kalau menurut saya, Mbak Maria, Prof. Budi, dan Prof. Suas, selain tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Budi, kita memang harus melihat kembali untuk JKN ya, melihat kembali struktur pembiayaan kita. Saya pernah membaca apa yang ditulis oleh Prof. Budi ya. Struktur pembiayaan kita itu selama ini berat memang ke pelayanan rujukan. Jadi memang kalau kita mau cerita tentang penguatan FKTP, kalau kita mau benar-benar menjadikan FKTP sebagai gatekeeper, maka struktur pembiayaannya juga harus dibenahi juga gitu. Jadi kalau ini kan kita ngomongnya di ujung, tapi di secara level kebijakan yang lebih besar itu juga mesti dilihat. Misalnya kan keluhan dari FKTP bertahun-tahun kapitasi tidak pernah disesuaikan, dan kita juga harus mulai memikirkan apakah untuk diabetes mellitus ini skema sistem pembayarannya yang memberikan insentif, yang menstimulasi FKTP untuk lebih bersemangat mengelola ini juga bisa dilakukan. Jadi mungkin nanti di next kita juga bisa berdiskusi tentang ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Santi Santi. Ya, terima kasih Dokter Maria. Ya, terima kasih Dokter Ari atas pemaparannya. Angka-angkanya sangat menarik. Ternyata jumlah orang yang dengan diabetes yang tercakup program JKN juga sudah tinggi sekali ya. Jadi 7 tahun kita menjalani JKN ini, cangkupan kepesertaannya naik terus, tetapi penderita diabetes juga naik terus, mungkin ini yang harus dipelajari ya. Kemudian deteksi dini ternyata masih kurang terus ya. Yang berobat rajin juga masih kurang, dan komplikasinya masih tinggi, meskipun berbagai upaya telah dikerahkan, dipagari dengan program Prolanis, bagaimana ini untuk meningkatkan kepatuhan tentunya, untuk mengurangi juga komplikasi, kemudian juga penguatan di FKTP, terus juga nggak habis-habisnya, terus-menerus dibuat program-program baru, agar sebagai gatekeeper bisa menjaring lebih banyak lagi masyarakat ya.
Jadi memang kita sangat membutuhkan peran dari semua pihak, salah satunya media untuk bisa membantu lah, memberikan kesadaran baru pada masyarakat agar mau memeriksakan diri ya, agar jumlah yang bisa dideteksi lebih bisa maksimal kita cangkup, dan juga mengikuti program prolanis jika positif untuk mengurangi komplikasi. Ya, selanjutnya teman-teman media, ini adalah pembicara yang ketiga, adalah Profesor Dr. Ketut Swastika, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah ketua pengurus besar Perhimpunan Endokrinologi Indonesia. Jadi di Ikatan Dokter Indonesia ada 38 perhimpunan dokter yang macam-macam isinya. Salah satunya ini yang endokrinologi, dan penyakit diabetes masuk dari dalam Perkeni ini. Beliau akan membicarakan tentang optimal treatment to prevent complication of diabetes management berdasarkan konsensus 2019 ya. Jadi setiap tahun di setiap perhimpunan ada konsensus. Di grup WhatsApp-nya juga Perkeni tiap hari ngomongin diabetes ya, Prof. Jadi bukan di grup Perkeni saja, Prof, yang ngomongin diabetes sekarang. Jadi di grup-grup sekolah anak-anak saya juga banyak. Jadi ibu-ibunya tuh udah ngomongin tentang komorbid. Terus kenapa dia ada komorbid gitu. Bahkan saya punya tukang pijit, tadi dia lapor itu tetangga saya ada yang meninggal ada komorbid diabetes gitu. Jadi semoga tadi Dokter Ari sangat cemas ya, apakah pandemi ini nanti hasilnya karena orang takut ke vaskes, kemudian juga ada penaikan komplikasi dengan telat minum obat, meskipun BPJS ternyata udah memagari lagi ya dengan program khusus supaya bisa tetap semua penderita diabetes minum obat teratur dan bisa konsultasi melalui mobil JKN. Ini cepat sekali direspon oleh BPJS, tetapi kita juga harus terus mengevaluasi ya. Nah, ini Prof. Ketut nanti akan mengangkat tentang manajemen konsensus dari Perkeni 2019. Semoga dari sini kita bisa mensinkronkan lagi dengan BPJS. Ya, dipersilakan Prof. Ketut. Baik, terima kasih Dr. Maria. Saya sharing dulu. Selamat pagi dan salam sehat untuk semua, terutama bagi sahabat-sahabat kita media. Sebelum saya mempresentasikan, saya ucapkan terima kasih khususnya pada teman-teman dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKH UI, tentu khususnya kepada sahabat saya Prof. Budi yang justru yang mendorong saya, dan pada saat Prof. Budi saya undang di pertemuan endokrin, saya baru lebih melek tentang economic health dan betapa diabetes ini tidak saja masalah kesehatan, morbiditas, mortalitas misalnya yang biasa kita kaji, tetapi juga ternyata cost menjadi masalah yang sangat besar dan memang harus ada tindakan tertentu untuk tidak saja mencegah komplikasi yang biasa kita perhatikan, tetapi juga masalah pembiayaan yang besar. Teman-teman media yang saya hormati, saya akan menyampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang gambaran diabetes di Indonesia berdasarkan beberapa studi yang kita lakukan atau studi-studi yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini saya tidak mengulang kembali, tetapi saya ingin memberikan gambaran. Kalau kita melihat prevalensi memang tajam sekali peningkatannya. Jadi diabetes dari 5,7 kemudian 6,9 dalam waktu singkat, ya anggaplah 10 tahun sudah menjadi 10,9. Yang justru yang paling mencemaskan sesungguhnya bahwa yang tidak terdiagnosis itu tinggi sekali. Jadi apa risikonya bagi mereka-mereka diabetes yang tidak terdiagnosis? Artinya tidak menyadari diabetes bagi pasien-pasien. Nah, ini potensinya adalah mereka datang ke klinik, mereka datang ke paskes sudah dalam keadaan komplikasi. Jadi pembiayaan langsung tinggi.
Nah, ini risiko yang kita akan hadapi kalau kita tidak mendeteksi dini dan sekaligus juga mengobatinya atau mengintervensi pada awal mereka datang ke klinik. Jadi ini risiko besar. Kedua risiko yang lain ini saya tunjukkan adalah prediabetes kita. Jadi prediabetes kita tinggi sekali, jadi 30% pada studi yang terakhir 2018. Dan dari studi ini kelihatannya Atlas IDF yang terakhir mencantumkan Indonesia mempunyai prediabetes nomor 3 di dunia. Jadi 29 juta, hampir 30 juta diperkirakan. Nah, padahal di satu sisi kalau kita membiarkan prediabetes ini, mungkin setiap tahunnya maka dia akan menjadi diabetes sekitar anggaplah ini kalau 10 tahun jadi 50% dia akan menjadi diabetes. Jadi betapa mengerikan ancaman ini. Nah, sekarang bersyukur sekali karena Kementerian Kesehatan sudah sangat menyadari tentang ini dan kita harus segera bertindak. Karena apa? Karena kalau prediabetes tidak dicegah, maka nanti di kemudian hari akan menjadi masalah besar. Jadi prevalensi atau angka kejadian diabetes akan meningkat tajam lagi. Dan kami senang sekali, sangat berbahagia tentunya karena kementerian sekarang sudah fokus dan kami diajak, PB Perkeni diajak untuk berdiskusi untuk pengembangan bagaimana mengintervensi prediabetes ini. Jadi ini konsep-konsep dari primary prevention, jadi pencegahan primer sudah akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi mudah-mudahan kalau ini berjalan dalam kurun mungkin 5 tahun, 10 tahun mungkin ke depan, maka diharapkan prevalensi diabetes akan menjadi turun. Tidak saja diabetesnya akan menjadi turun, awareness tentang diabetes juga akan menjadi lebih baik pada masyarakat dan harapannya adalah komplikasinya makin kecil dan sekaligus juga cost yang digunakan untuk membiayai orang-orang diabetes itu akan menjadi lebih kecil. Saya kira itu harapan ke depan. Baik, kalau kita melihat dari capaian kendali glikemik namanya ABA1C. Memang kalau dari beberapa studi yang kita lakukan, terutama dari kelompok Perkeni ini, itu ada Diabcare, ada IDMPS, dan ada beberapa studi yang lain, memang kita baru sepertiga bisa mencapai ABA1C di bawah 7. Sebenarnya kalau kita melihat data-data dunia, apakah Asia secara keseluruhan, ini tidaklah sangat buruk. Memang dibandingkan negara-negara yang lebih maju, biasanya angka ini masih relatif kecil. Tentu kita ingin memperbaiki angka-angka ini di kemudian hari, misalnya dengan asumsi apa lagi sekali, karena kendali glikemik, gula darah yang bagus itu sangat berkaitan dengan luaran komplikasi. Nah, ini ada studi yang sangat menarik mungkin, walaupun ini bukan seluruh dari populasi Indonesia, ada teman dari Malang ikut di dalam studi yang namanya Discover, jadi gambaran yang sebelah kanan ini, ternyata pada kelompok sampel ini Indonesia paling buruk ABA1C-nya yaitu 9,2 pada saat diberikan obat yang kedua, dan ini akan memberikan dampak. Dampaknya kita bisa lihat nanti di gambar berikutnya ya. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang gambar-gambar yang ada di Indonesia lagi, nah ini secara keseluruhan komplikasi diabetes baik itu kronik maupun akut. Jadi kalau akut dia bisa hipoglikemi, dia bisa juga krisis hiperglikemia yang angka kematiannya akan meningkat. Kemudian ada makrovaskuler, misalnya pembuluh darah besar, kemudian pembuluh darah kecil, dan kemudian ada yang gabungan, bisa juga kanker, masalah sebenarnya infeksi, banyak sekali yang terkait dengan diabetes. Baik teman-teman media, lagi sekali saya ingin menekankan bahwa saat ini mungkin penyakit jantung sebagian sudah disebabkan oleh diabetes, dan kematian dari penyakit jantung, stroke, dan diabetes, 3 penyakit besar ini adalah penyebab kematian yang terbesar di Indonesia tahun 2019. Dan diabetes juga menyebabkan amputasi paling tinggi, jadi setelah trauma misalnya. Kebutaan setelah katarak, diabetes juga penyebab yang paling tinggi. Gagal ginjal yang pada menyebabkan cuci darah, diabetes juga sekarang penyebabnya paling tinggi. Kelainan saraf juga diabetes penyebab paling tinggi. Jadi itulah diabetes dengan komplikasinya yang kalau tidak ditangani dengan baik, maka banyak sekali komplikasi yang terjadi di dalam tubuh, tidak saja menyebabkan angka kesakitan, masalah sosial, masalah kematian, tetapi lagi sekali
kos yang harus dikeluarkan untuk membiayai pengobatan jadi amat tinggi. Nah, ini sekedar mengilustrasi teman-teman media bahwa komplikasi tadi yang banyak tadi itu berkaitan erat dengan apa? Pengendalian gula darah. Jadi makin baik HbA1c itu makin baik atau makin sedikit komplikasi yang terjadi, atau sebaliknya makin tinggi HbA1c makin banyak komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien diabetes. Nah, ini saya katakan salah satu contoh dari Discover Study di mana Indonesia salah satu ikut di dalam beberapa hampir 5 benua ya negara-negara, dan ini saya sekedar mengilustrasikan betapa kendali gula darah itu sangat berkaitan dengan komplikasi. Saya comot ini tiga negara misalnya pada Discover Study ini ya. Ada India yang mempunyai penduduk yang juga fasilitas kesehatan juga mirip dengan Indonesia, kemudian Malaysia yang paling dekat misalnya. Nah, pada studi ini kebetulan Indonesia yang paling jelek ya HbA1c-nya, kemudian Malaysia. Nah, kalau kita melihat dari HbA1c yang dicapai, maka ini memang sesuai dengan komplikasi. Jadi Indonesia mempunyai komplikasi baik makro maupun mikro paling tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi lagi sekali saya ingin menekankan, kalau kita tidak mengendalikan gula darah dengan baik, maka komplikasi akan menjadi lebih tinggi. Nah, ini coba saya rangkum tentang tantangan diabetes di Indonesia. Yang pertama adalah angka kejadian prediabetes dan diabetes itu tinggi dan cenderung meningkat tajam belakangan ini. Yang kedua adalah walaupun prevalensi angka kejadian dari aspek persentase tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan beberapa negara yang lain, tetapi karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, maka penduduk absolutnya kita menjadi sangat besar, terutama prediabetes. Prediabetesnya sekitar 30 juta, diabetesnya 10 jutaan. Jadi itu suatu tantangan yang besar sekali bagi kita. Kemudian juga yang undiagnosed seperti saya katakan, yang tidak menyadari diabetes ini berisiko yang sangat besar masuk ke komplikasi. Kemudian pasien-pasien banyak yang kurang patuh terhadap pengobatan, sehingga sebagian besar dia tidak mencapai sasaran kendali glikemik yang diinginkan. Dan ini kemudian berkaitan dengan komplikasi, padahal di satu sisi, ya saya kira di negara manapun tidak ada dana yang tidak terbatas, tapi bagaimana memang kita masih mempunyai keterbatasan di dalam dana, dan ini harus diefisiensikan. Karena apa? Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa membiayai orang-orang dengan diabetes, terutama akibat komplikasinya. Baik, nah ini pengelolaan diabetes berdasarkan konsensus yang kami buat di Perkeni, maka jangka pendek mengurangi gejala, kemudian jangka panjang untuk mencegah baik primer, sekunder, bahkan tersier, kemudian tentu tujuan utamanya adalah menghindari angka kesakitan dan kematian. Nah, pada prinsipnya dari pengelolaan diabetes ini edukasi penting sekali. Jadi edukasi dan support. Nah, oleh karena demikian saya kira media-media sekarang sangat memegang peranan penting, saya katakan. Di samping kami dari PB Perkeni, dari Perkeni, anggota-anggota Perkeni yang selalu berusaha untuk mengedukasi tidak hanya masyarakat, kami terutama mengedukasi para dokter misalnya untuk meningkatkan kemampuan, skill, ya pengetahuan untuk merawat pasien dengan diabetes. Tetapi media-media ini penting sekali untuk mengedukasi masyarakat secara luas. Kemudian di sana ada pengaturan makanan, ada exercise. Nah, ini semuanya termasuk lifestyle, termasuk juga menghentikan merokok. Ini adalah konsep-konsep yang harus disebarluaskan oleh media. Nah, ini kalau urusan obat-obatan memang urusan dokter, dan kita tahu bahwa mengobati pasien diabetes itu adalah tidak gampang. Karena apa? Penyakit diabetes itu sangat kompleks. Pengobatannya sulit, ya, kemudian obat-obatnya banyak, dan mengatur pengobatan antara 1, kemudian 2, 3 suntikan itu memerlukan suatu strategi dan pengetahuan yang memadai di dalam pengobatan. Jadi oleh karena demikian kembali lagi memang pencegahan itu adalah bagian yang paling penting, terutama unsur edukasi terhadap lifestyle ataupun behavior. Jadi perilaku itu adalah penting sekali di edukasi. Baik, saya tidak akan membicarakan ini detail, tapi yang jelas memang di dalam pengobatan diabetes banyak hal yang harus dipertimbangkan. Apakah dia punya komorbiditas, apakah dia mempunyai ginjal, jantung, orang tua,
apakah dia gemuk, itu banyak sekali. Nah, yang menarik dari suatu gambaran ini adalah salah satu adalah cost. Nah, ini di Amerika juga sudah Amerika dan Eropa juga sudah menggarisbawahi bahwa cost itu harus dipertimbangkan dengan baik. Nah, kalau kita di era JKN ini, cost tentu menjadi perhatian karena bagaimanapun kita harus efisien di dalam menggunakan dana untuk merawat pasien-pasien diabetes. Nah, tadi idenya Prof. Budi itu sangat luar biasa saya katakan. Jadi pada saat saya mulai pertama kali bertemu dengan Prof. Budi untuk membicarakan ini, saya sangat kagum dan juga idenya dan ide untuk memperbaiki pengelolaan diabetes dan bagaimana menekan cost ini ada suatu hal yang sangat inovatif bagi saya. Dan kalau kita melihat cost menjadi masalah, sebenarnya saya membayangkan sebagai seorang dokter misalnya, kalau kita mempunyai beberapa obat saja di dalam layanan primer misalnya, anggaplah yang murah itu metformin, jadi murah dan baik, kemudian ada sulfonylurea, 2 obat, jadi setelah metformin sebagai obat pertama, kalau dalam beberapa tahun biasanya kalau masih biasanya karena diabetes itu progresif, dia sering membutuhkan obat yang kedua, golongan sulfonylurea misalnya. Kemudian kalau kita tidak ada golongan TZD yang relatif mungkin masih mahal, kita masuk ke insulin basal. Nah, saya berharap bahwa ke depan ini paling tidak ada 3 obat yang ada di primary care, jadi fasilitas atau Paskes 1 yang bisa untuk menghandle mungkin sebagian besar pasien-pasien diabetes, terutama pasien-pasien diabetes yang baru, yang belum sangat complicated. Nah, jadi dengan 3 obat ini, penyediaan ini, saya harapkan bahwa beberapa atau sebagian besar pasien nanti akan dihandle di layanan primer. Jadi tidak memerlukan rujukan ke layanan sekunder. Dan ini adalah beberapa parameter, tidak saja memang gula saja pada pasien-pasien diabetes, memang kita harus memperhatikan berat badan, kita harus memperhatikan tekanan darah, dan juga kita harus memperhatikan lipid, kolesterol misalnya. Karena apa? Karena komplikasi khususnya jantung yang begitu mahal dan menyebabkan kematian itu tidak saja masalah gula, tetapi juga masalah faktor risiko yang lain yang kita semuanya ini disebut dengan traditional risk factor. Jadi faktor-faktor tradisional. Jadi ada tekanan darah, gula, dan lipid. Ya, baik. Nah, ini suatu gambaran. Tadi sudah sangat dijelaskan oleh Dr. Ari tentang prinsip ini. Jadi kami juga sangat berkepentingan bahwa sebenarnya primary care, jadi Paskes 1 yang notabene dokternya banyak, fasilitas kesehatannya banyak, kami sangat berharap bahwa sebagian besar, mungkin 70-80% pasien-pasien diabetes itu akan dirawat di sini. Nah, tentu penyediaan fasilitas atau akses baik itu pengobatan, akses misalnya pemeriksaan, sedikit kemudian kita anjurkan untuk didorong jadi rujuk balik ke sini, sehingga apa? Sebagian besar pasien-pasien diabetes tidak akan dirujuk ke secondary atau Paskes 2. Karena bagaimanapun begitu dirujuk ke Paskes 2, maka akan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh JKN. Jadi ini betul-betul harus dipertimbangkan plus minus bagaimana kita strategi kita merujuk balik atau memberdayakan layanan primer dalam pengobatan dan pencegahan diabetes. Baik, nah seperti halnya insulin yang masih keterbatasan di dalam akses misalnya di layanan primer, sesungguhnya terapi insulin ini sudah sangat dianjurkan di layanan primer. Ini saya ambil contoh 2 saja. Jadi ini IDF tahun 2017 dan ini adalah di Eropa misalnya, bahwa insulin bukanlah hal yang sangat rumit, juga relatif murah kalau kita bisa menyediakan misalnya anggaplah insulin human yang bisa lebih murah misalnya, yang bisa disediakan di layanan primer, maka lagi sekali diharapkan pasien-pasien diabetes sebagian besar bisa dihandle di layanan primer tanpa memerlukan rujukan ke layanan sekunder bahkan tersier. Baik, nah sedikit saya akan menyinggung tentang COVID karena ini daerah kita masih dalam fase pandemik, bahwa diabetes selain hipertensi, penyakit jantung misalnya atau kegemukan adalah beberapa komorbid yang sering sekali ditemukan pada orang-orang dengan infeksi COVID. Jadi kalau ini di Cina misalnya diabetes sebagai nomor 2 di masyarakat,
Kalau ini contoh di Amerika, ini mereka yang masuk rumah sakit, diabetes menjadi nomor 3 yang paling penting sebagai komorbid. Dan apa sesungguhnya resikonya? Mereka-mereka yang dengan diabetes, kalau dia sudah menderita COVID, maka sebagian besar dia menjadi berat. Nah, ini karena apa? Karena memang orang diabetes itu istilahnya imunokompromis. Jadi orang-orang yang lemah di dalam daya tahan tubuhnya. Dan di antara yang berat itu sebagian besar nanti akan meninggal oleh karena diabetes dibandingkan dengan mereka-mereka yang tanpa diabetes. Jadi ini risiko dari mereka-mereka yang diabetes menderita COVID. Nah, tentu bagaimana caranya supaya pasien-pasien diabetes ini tidak terserang COVID, itu yang paling penting buat masyarakat kita. Nah, sebenarnya Perkeni sudah membuat brosur-brosur, kita coba sosialisasikan ke masyarakat dan juga kepada dokter-dokter lewat webinar misalnya. Nah, prinsip-prinsip dasar dari pencegahan orang-orang diabetes jangan sampai mendapatkan COVID sebenarnya ada precaution yang sifatnya general. Jadi ada konsep-konsep pencegahan secara umum seperti halnya mereka-mereka yang tanpa diabetes. Jadi cuci tangan, misalnya kalau batuk gimana caranya, social distancing, jangan berkerumun dan sebagainya, jangan bepergian misalnya. Dan ini adalah usaha-usaha untuk memecah rantai penyebaran. Ya. Kemudian bagi mereka yang juga diabetes, dia harus lebih rajin memeriksakan gula darahnya juga supaya lebih baik. Karena apa? Karena gula darah yang buruk dia akan menyebabkan luaran kalau seandainya dia terserang COVID. Kemudian bagi mereka-mereka yang membutuhkan obat dan sekaligus juga kalau mereka mempunyai kelainan jantung, kelainan ginjal dan memerlukan obat-obatan dan semuanya obat-obatan harus diminum secara reguler. Baik konsep-konsep perilaku sehat baik itu makanan, olahraga, misalnya kembali lagi prinsip-prinsip self quarantine itu juga harus dikerjakan oleh pasien-pasien diabetes dengan asumsi dapat mencegah infeksi COVID. Nah, bila diperlukan pada usia-usia lanjut, mungkin bisa kita anjurkan untuk vaksinasi untuk influenza atau pneumonia, karena COVID kita tahu biasanya menjadi risiko besar jika terjadi pneumonia. Jadi ada tumpang tindih kuman misalnya di antara COVID dan infeksi yang lain. Baik, nah ini telemedicine salah satu yang dianjurkan. Karena apa? Karena ini agak efisien. Jadi mereka pasien-pasien ini sudah saya kira Kementerian Kesehatan sudah merespon tentang telemedicine ini. Karena apa? Ada salah satu cara untuk mencegah penularan. Jadi mereka-mereka yang sudah terbiasa, kita tahu pasiennya, hubungan pasien dengan dokter sudah sangat paham kondisi pasien, tinggal melanjutkan misalnya pemeriksaan gula darah, pemahaman gula darah, kemudian mengadjust, jadi menyesuaikan obat-obatan. Saya kira dengan cara telemedicine ini sangat membantu. Jadi pasien tetap mendapatkan pengobatan, tetap mendapatkan konsep-konsep pengobatan yang baik, tetapi pasien tidak harus selalu datang ke rumah sakit dengan risiko tertular infeksi COVID. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, media itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan sekaligus kami ingin menekankan bahwa media adalah salah satu yang paling penting di dalam penyebaran informasi ini kepada masyarakat luas. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Prof. Suas. PR-nya banyak sekali nih, dibagi rata. Jadi ya inilah kita harus mencari terobosan-terobosan. Saya setuju sekali karena kasus yang tidak terdiagnosa ternyata masih tinggi ya, 2-6 kali lipat sesuai yang dipaparkan oleh Prof. Suas tadi. Kemudian juga capaian kita untuk mencapai HbA1c yang menandakan bahwa orang itu terkontrol baru sepertiga ya, baru sepertiga. Ya, mungkin teman-teman media mesti tahu bahwa apa sih persamaannya Kementerian Kesehatan dengan BPJS. Jadi Kementerian Kesehatan dan BPJS sama-sama bertujuan untuk sehat ya, menciptakan masyarakat sehat. Kalau BPJS sehatnya itu sembuh. Jadi dengan BPJS bagaimana terapi dikelola sebaik mungkin agar masyarakat yang sakit sembuh. Kemudian kalau Kementerian Kesehatan adalah tidak sakit, sehatnya itu tidak sakit. Bagaimana semua masyarakat Indonesia tidak sakit,
sehatnya adalah tidak sakit. Oleh karena itu tadi Prof sudah menyampaikan bahwa Perkeni juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Memang Kementerian Kesehatan juga bekerja sama dengan semua perhimpunan terkait masalah penyakit-penyakit ya, sesuai dengan perhimpunannya. Ya, ini untuk diabetes mellitus kita juga punya PTM ya. Jadi direktur khusus yang menangani penyakit tidak menular sampai ke desa, yaitu kita punya Posbindu. Posbindu ini kita buat bagaimana supaya masyarakat memiliki. Jadi Posbindu ini dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi semua dikelola oleh masyarakat dan kita membantu mensupport Posbindu ini berjalan dengan baik. Tadi juga Prof menyampaikan bahwa akses penting ya, BPJS juga bekerja keras terus ya meningkatkan akses. Di sini penting sekali bagaimana konsensus-konsensus dari Perkeni bisa sesuai dengan program JKN. Hasil yang tadi Prof Budi sampaikan ini menjadi sesuatu yang mesti kita kaji lagi, bagaimana semua konsensus itu bukan sekedar program, tapi implikasinya memang bisa dijalankan sampai bawah ya. Juga ya kita bersyukur pandemi ini membawa berkah yang banyak juga, bahwa semua negara, terutama Indonesia, terdorong sekuat tenaga untuk menggunakan teknologi ya, untuk menyelesaikan masalah, segala masalahnya, terutama di kesehatan. Kita tahu dengan COVID ini, telemedicine berkembang dengan pesat, dan ini mudah sekali untuk masyarakat juga mengakses. Kemudian juga kita berharap dengan telemedicine ini bisa menyelesaikan ketidakpatuhan ya, meningkatkan kepatuhan juga, dan komunikasi dokter pasien itu lebih dekat lagi. Kalau biasanya langsung ke dokter, kita mesti pakai jilbab dulu, dandan dulu, kemudian naik angkot sampai ke dokter. Ini dengan telemedicine mungkin respon time-nya bisa cuma 1-2 menit sudah bisa terhubung ya. Saya iklan ya, ini iklannya dari Negara Republik Indonesia yang untuk pasien-pasiennya Prof Suas. Nih kita punya aplikasi, kelihatan nggak nih, Sipgar. Kalau kita lihat di Sipgar, jadi ini kuncinya sih untuk diabetes juga, kita mengeluarkan dari kesehatan kerja Sipgar, aplikasi sehat dan bugar. Jadi bagaimana sih supaya nggak sakit, ikutin aja upload aplikasi ini, kemudian ikuti semuanya. Di sini kita bisa tahu BMI kita bermasalah nggak, dan ini tadi Perkeni menyatakan bahwa salah satu indikator nih, kita punya prediabetes atau enggak dari BMI. Kalau mengupload ini, kita memasukkan data-data kita, keluarlah rekomendasi BMI kita seperti apa, kemudian di sini akan dituntun setiap harinya bagaimana kita bisa bugar. Kita tahu tadi Prof juga menyatakan bahwa ternyata di pandemi ini sehat saya tidak cukup ya, harus bugar. Jadi sehat dan bugar, dan diabetes ya jangan sampai terjadi lah. Bahkan prediabetes ini mesti ada kesadaran baru. Pandemi ini harus mengajarkan kesadaran baru karena diabetes merupakan salah satu penyebab yang sulit sekali diatasi ketika terkena COVID. Ya, selanjutnya ketiga pembicara mungkin sudah siap ya untuk ini, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk di forum chat atau melalui panitia, mungkin bisa udah semua videonya dibuka. Saya membacakan pertanyaan dari teman-teman media. Mohon maaf, nih saya langsung bacakan saja ya, jadi supaya lebih cepat. Pertanyaan pertama dari Pak Erik Koran Jakarta untuk Prof Budi ya. Pagi Prof Budi, bisa dijelaskan lebih luas lagi soal opportunity cost dalam konteks beban ekonomi ini? Bisa langsung dijawab Prof Budi. Terima kasih Bu Maria. Baik Pak Edi, dalam menghitung beban ekonomi, itu sebenarnya ada dua hal biaya yang harus kita perhatikan. Pertama, biaya langsung yang disebut dengan direct medical cost, dan biaya tidak langsung. Nah, termasuk biaya tidak langsung di sini adalah opportunity cost atau biaya kesempatan. Contoh konkretnya adalah kalau orang sakit, ketika menghandle penyakit tersebut, orang tersebut waktunya dikonsumsi untuk treatment penyakit yang bersangkutan. Nah, baik
untuk treatment penyakit itu maupun keluarga yang ikut membantu treatment pun ada biaya kesempatan yang hilang. Nah, angka-angka inilah yang nggak diperhitungkan dalam perhitungan tadi. Kalau kita memperhitungkan angka tersebut, dampaknya terhadap burden ekonomiknya kelihatan akan lebih besar lagi. Karena kalau misalkan yang sakit adalah orang dengan take home pay, misalnya katakanlah per jamnya 100 juta misalkan. Kalau dia sakit handling gara-gara penyakit diabetes aja, bisa kita hitung berapa sebenarnya konsekuensi dari sakit tersebut. Itu maksud dari opportunity cost yang tidak dibentukkan dalam studi yang kami lakukan. Nah, ke depan kalau kita pengen supaya lebih aware lagi bahwa ternyata ini bedanya signifikan, ya itu perlu dikaji. Demikian, Bu Maria. Mudah-mudahan dijawab. Terima kasih Prof. Budi. Jadi kesimpulannya ini banyak. Itu masih underestimate. Kesimpulannya apa yang kami sampaikan itu masih underestimate karena belum menghitung semua komponen biaya. Nah, untuk sampai ke sana memang butuh effort lagi. Bisa dilakukan. Demikian. Ya, jadi biaya langsung dan biaya tidak langsung sih kalau apa sih mudahnya kita pahami bahwa kalau sakit misalnya dirawat ada yang nemenin ya Prof ya, kemudian yang nemenin juga nggak bekerja dan lain-lainnya. Artinya sehat itu mahal atau murah Prof nih? Sehat itu mahal. Oleh karena itu kita harus bisa mencegah supaya kita jangan sakit. Kalau kita sudah menderita sakit, makanya akan menjadi lebih mahal seperti tadi. Nah, selama ini diabetes dikirain penyakit murahan, padahal itu biang semua penyakit yang mahal-mahal di ujungnya. Nah, ada pertanyaan berikutnya itu sebenarnya Mbak Maria. Oke, dari saya bacakan ya Prof ya. Dari ini Mbak Sandra ya dari JFCC. Pertanyaan untuk Prof Budi juga. Salah satu rekomendasi inovasi kebijakan dari studi ini untuk short term, salah satunya yaitu sinkronisasi konsensus terkini dengan tata laksana regulasi dari diabetes di JKN. Apakah saat ini kebijakannya belum selaras? Kemudian dan jika nanti sudah disinkronkan, kira-kira imbasnya terhadap cost of illness diabetes seperti apa? Silakan Prof Budi. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan harus kita sikapi dengan bijak juga nih Mbak Maria. Bahwasanya memang kenapa muncul rekomendasi yang seperti itu, memang dinilai masih belum sinkron. Walaupun tadi sebenarnya Bu Ari juga sudah nyampaikan bahwasanya apa yang dilakukan oleh BPJS sejatinya sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang ada di Perkeni dan lain sebagainya. Tapi mungkin secara overall, secara umum ya seperti itu betul. Tapi sejatinya ada masalah kritis terkait dengan aksesabilitas dari penderita diabetes terhadap berbagai jenis layanan yang sejatinya layanan itu menjadi best practice. Contoh tadi yang disampaikan oleh Prof. Ketut. Prof. Ketut sudah menyajikan di FKTP misalkan, ada beberapa treatment dari mulai obat anti diabetik, kemudian inisiatif insulin dan juga yang basal dan lain sebagainya, itu menjadi kurang optimal ketika ya kita harus ngomong paling besar regulasinya, skema payment yang ada seperti saat ini. Jadi saat ini ketika FKTP dibayar dengan kapitasi dengan tidak mengconsider elemen tadi, maka tidak ada financial incentive buat FKTP untuk mentreatment pasien diabetik. Yang terjadi adalah, oke ini masuk ke program rujuk balik. Sementara program rujuk balik kalau kita melihat overallnya, terjadinya program rujuk bukan bolak-balik. Karena apa? Begitu pasien sudah dirujuk ke FKRTL, mungkin Bu Ari punya data yang lebih empiris lagi. Berapa persen yang dibalikin lagi? Rata-rata sangat kecil sekali. Konsekuensi dari ini adalah ini akan menggelembungkan biaya di level FKRTL. Nah, ini sejalan dengan analisis yang tadi kita sampaikan dari direct medical cost yang terjadi untuk kasus yang misalkan terjadi komplikasi aja. Biaya yang terbesar itu sebenarnya larinya itu untuk hospitalisasi. Untuk insulin katakanlah kurang dari 4%, OAED sekitar 1%. Itu hanya sekedar gambaran ketika layanan yang seharusnya bisa diberikan di FKTP itu akan lebih murah kalau nggak dilempar ke FKRTL. Nah, kondisinya menjadi problematik di kita karena financial incentive buat FKTP untuk melayani pasien-pasien
yang katakanlah nanti diberi layanan dengan insulin, dengan obat antidiabetik di FKTP itu nggak menarik. Kenapa? Karena mereka udah dibayar bendelan dengan bukan kapitasi. Kecuali yang benar kita harus merombak regulasi yang tadi. Kalau kapitasi berbasis kinerja, salah satunya nanti adalah ada komponen elemen gimana mereka mentreatment pasien, dikasih insulin katakanlah bisa diberikan di FKTP, itu akan mengurangi burden yang ada di sana. Dampaknya apa? Cost efisiensi. Secara overall ini akan ngerem biaya yang di FKTL tadi. Karena ketika masuk bandelnya ke CBGs, ini menjadi komponen cost, bukan hanya cost of treatment dari sisi medicine saja, tapi cost of treatment overall jenis layanan kesehatan, termasuk yang tadi contoh kasusnya hospitalisasi, dan cost-nya itu signifikan, mencapai 64% untuk kasus-kasus yang nyangkut masa diabetes mellitus. Nah, saya pikir ini adalah sebuah fakta empiris. Kalau yang dimaksud mensinkronkan kebijakan tadi antara tata kelola yang menjadi best practice dunia, bahkan kemudian diterjemahkan di Perkeni, ini coba kita bridging dengan apa yang ada di sistem pembayar kita. Kita akan sulit menerapkan ini, dan nggak ada dorongan sama sekali buat FKTP untuk memberikan layanan terkait diabetes di FKTP, karena nggak ada dorongan finansialnya. Jadi sekarang, buka keran itu, benerin skema pembayarannya. Uang yang tadinya lari ke FKRTL itu akan berubah menjadi FKTP, dan inilah yang akan terjadi secara makronya menjadi pergeseran biaya yang lari di FKRTL akan pindah ke FKTP. Nah, fakta ini yang harus menjadi konsideran bahwasanya ketika kita mau mereform aspek tadi. Nah, ini sebuah peluang emas sebenarnya Bu Maria. Coba bawa isu ini dalam ranah diskusi yang lebih strategik lagi. Karena ini akan mempengaruhi regulasi teknis lainnya terkait dengan pengelolaan sistem jaminan. Contoh konkret yang mungkin Bapak Ibu sekalian perlu dicermati adalah begitu pasien FKTP itu pergi ke FKTL, peluang mereka berkunjung berkali-kali di FKTL itu hanya satu orang itu sampai 4 kali untuk diagnosis yang sama. Salah saya termasuk kasus-kasus diabetes ini. Kalau seandainya mereka hanya kontrol untuk HbA1c, pengobatan ke arah sana, dibuka kerannya di level FKTP, ini yang akan mereduksi cost di level FKTL. Itu sebenarnya efisiensi gain secara makro yang bisa kita raih, Bu Mariga. Nah, pertanyaan ini makanya sebenarnya bagus sekali dari Bu Sandra ya kalau nggak salah. Ini perlu kita sikapi, dan memang betul dari tataran teknis BPJS ya memang sudah mengakomodir, tapi mengakomodir yang tadi Bu Ari, maksud saya adalah hal-hal dari mulai hulu sampai hilirnya, tata kelola regulasinya supaya bisa membridging ke aspek tadi. Satu hal sebenarnya, buka keran akses layanan diabetes di FKTP. Itu aja sebenarnya. Nah, di situ terjemahannya apa? Terjemahannya nanti bisa merombak skema paymentnya. Kapitasi yang saat ini ada, nanti ada additional fee lagi untuk supaya mereka itu peduli dan mau mengerjakan layanan-layanan yang terkait dengan di situ. Arahnya ke situ. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Izin Dr. Maria, mungkin saya inilah menambahkan sedikit aja. Oh iya, silakan. Budi. Jadi sebenarnya Prof, kegelisahan kita itu sama ya. Dari dulu kita sudah tahu bahwa pembiayaan diabetes ini tuh besar. Kemudian kita juga ingin memperkuat pelayanan primer. Kita mau jadi menjadikan FKTP itu gatekeeper. Tapi kita juga sama-sama tahu dari tahun ke tahun struktur pembiayaan JKN itu kan berat kerujukan ya. Dulu awalnya 20% di primer, sekarang udah tinggal 15%, Prof. Nah, jadi maksud saya itu isu sangat penting gitu ya, ketika bagaimana menyusun seluruh kebijakan itu, apalagi nih kalau ke Dr. Maria, arah pembangunan kesehatan Indonesia itu kan penguatan pelayanan primer. Tapi dia nggak sejalan gitu. Harusnya kan dia ada sinkronisasi dari RJPMN dengan apa yang dilakukan di JKN juga, karena dia menjadi satu kesatuan gitu ya. Secara strategik itu isu yang harus sebenarnya diangkat. Ini kan DM ini kan salah satu burden. Burden berikutnya kan nanti ada TB juga, Prof, dan sebagainya. Jadi
isu besarnya adalah mereformasi sistem mereformasi pelayanan primer termasuk juga struktur pembiayaannya dan kebijakan-kebijakannya. Kalau tadi yang diinginkan semua yang masuk tadi, ya itulah siapa FKTP yang mau mengerjakan kalau insentifnya tidak ada, misalnya seperti itu kan. Nah, skema pembayaran juga tadi sudah disampaikan harus dirubah. Jadi isu-isu itu penting untuk didiskusikan kemudian, Dokter Maria. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Oke, Ari. Bu Maria, saya Ya. sekali lagi nyambung. Bisa nggak ranah diskusi ini dibawa ke diskusi nanti formulasi kebijakan? Karena ini bisa menjadi trigger untuk mereform yang tadi. Ini bisa menjadi pintu masuk kasus DM saja. Nanti ada TB. Polanya sama sebenarnya. Kita ingin memperbaiki postur budgeting yang tadinya larinya by design. Skema payment kita tuh akan mendongkrak skema payment di FRTL yang tentunya akan sangat costly memboroskan. Yuk mumpung ada evidence seperti ini, tarik ke sana. Ambil kasus ini aja DM aja. Coba buka keran di layanan FKTP. Beri akses masyarakat bisa menggunakan layanan DM di sana. Insulin, obat diabetik kasih di situ. Tapi benahi skema payment kapitasinya. Nah, sekarang nanti layanannya dilempar ke sana, mereka udah nggak akan tertarik lagi merujuk. Karena yang terjadi saat ini adalah melepas pasien supaya menjadi kosnya lari di FKRTL. Dan di FKRTL yang terjadi adalah tadi empiricalnya 65% kosnya itu untuk hospitalisasi. Nah, itu kita bisa meredam uang triliunan dengan hanya sebenarnya untuk treatment supaya orang tadi nggak jadi pengobatan lari di FKRTL. Nah, pola ini sebenarnya bukan hanya telah terjadi di kasus DM saja, di kasus penyakit-penyakit lain pun demikian. Yang tadi TB dan juga berbagai jenis obat-obat yang saat ini masuk di PRB masuk juga hal seperti itu. Nah, dari sini mungkin bisa menjadi pintu masuk Bu Maria untuk angkat diskusi ke aspek yang ini tadi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Prof. Budi. Saya rasa harus segera ya, bukan jadi pasti bisa ya. Ini karena apakah pembiayaan yang mempengaruhi kebijakan, apakah kebijakan yang mengikuti pembiayaan ya. Tapi ujungnya ya ini udah dijawab sebenarnya. Kita harus merombak sistem kapitasi kita ya, agar bisa luas lagi. Ini masih berhubungan dengan ini ya. Sebenarnya pertanyaannya sama, tapi to the point untuk Prof. Suas. Ini dari Fitri liputan 6 kepada Prof. Ketut dan Prof. Budi, jika FKTP dipersiapkan untuk bisa melakukan inisial terapi insulin, sarana prasarana apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk bagaimana sistem pembiayaannya dalam program JKN, bagaimana sikap Kemenkes dan BPJS terkait isu ini, dan upaya apa yang dilakukan demi memperbaiki aksesibilitas pasien diabetes terhadap pelayanan kesehatan. Karena kan tadi sebagian sudah dijawab ya, mungkin dilengkapi oleh Prof. Suas, silakan Prof. Baik, terima kasih Dr. Maria. Jadi senang sekali bahwa memang tadi diskusi sudah sangat mengerucut ya, jelas sekali bahwa bagaimana pemberdayaan layanan primer itu sebenarnya menjadi semua mungkin kita menuju ke arah sana dan saya yakin kalau memang itu dibenahi tidak saja komplikasinya tambah banyak, morbiditas dan mortalitas, sebenarnya kehidupan manusia lebih sehat, tetapi juga pembiayaan tadi saya sungguh betul sekali. Dan sementara saya kalau dari aspek Perkeni misalnya, sebenarnya Perkeni ini kan satu tugasnya adalah mengedukasi. Jadi mengedukasi health provider misalnya, apakah dia dokter, nurse, atau apalah yang melayani kesehatan. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah dalam hal ini. Kita senang sekali juga, baik itu kementerian maupun yang langsung lewat BPJS, kami juga sudah sering sekali berdiskusi dan juga memberikan sumbangsih pemikiran tentang layanan primer ini. Nah, kembali pertanyaan itu, apakah yang dibutuhkan seandainya beberapa obat termasuk insulin harus dikerjakan oleh layanan primer? Ya sesungguhnya kalau toh insulin ini diberikan Paskes 2, akhirnya fasilitasnya juga akan sama. Bahkan pembiayaan akan menjadi bertambah, seperti halnya Prof. Budi katakan. Nah, seandainya ini kita dorong, sebenarnya cuma pemeriksaan gula darah yang penting. Jadi ada pemeriksaan gula darah, kemudian memang ada kalau sekarang ada semangat juga saya
kebetulan saya menjadi ketua tim Kendali Mutu dan Biayanya JKN Bali, jadi sangat paham juga ini usaha-usaha dari JKN juga sangat besar. Jadi berusaha untuk menyiapkan obat-obatan yang dirujuk balik di apotek rujukan misalnya seperti itu. Saya kira itu juga salah satu usaha yang sudah sangat bagus, tapi mungkin belum semua daerah yang bisa karena daerah kita sangat luas. Jadi sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi pemeriksaan gula darah saja yang penting. Jadi glukometer saya kira itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan misalnya di dalam penggunaan insulin. Jadi karena memang kalau orang pasien menggunakan insulin sesungguhnya lebih sering harus terutama pada pasien-pasien penyesuaian obat lebih sering dia harus memeriksakan gula darah untuk penyesuaian dosis. Tapi kalau dosis sudah agak tahu dia mungkin relatif lebih jarang. Jadi itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Swas. Jadi ada juga nih teman-teman media namanya tim kendali mutu dan biaya. Nanti mungkin Prof. Budi kita harus mengundang juga ya dari yang sudah best practice selama bertahun-tahun nih bisa mengkritisi masalah mutu dan biaya untuk membicarakan yang lebih konkret lagi memang arahnya ke perubahan kebijakan ya dan juga pembiayaan yang optimal ya, yang baik agar penguatan di layanan primer lebih baik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya. Menarik sih terkait COVID. Cuman teman-teman jurnalis akan sholat Jumat ya. Kita nggak bisa berlama-lama. Ini waktunya sudah lewat dari yang ditentukan panitia. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf juga tadi belum sempat membacakan kurikulum vitae dari Prof. Swas dan Dr. Ari ya. Tapi karena waktunya sudah habis ya mungkin udah teman-teman jurnalis juga sudah tahu banyak, nanti bisa di Google ya, sangat terkenal semua pembicara ini ya. Terima kasih sekali kepada ketiga pembicara yang telah bukan saja memberikan pencerahan tapi data-data yang bisa kita pegang untuk sebagai titik balik nanti ke depannya kita harus bagaimana. Kesimpulannya saya bacakan bahwa mayoritas pembiayaan diabetes digunakan untuk menangani komplikasi terkait diabetes. Dan penanganan diabetes di vaskes ini dibandingkan dengan komplikasinya terkait diabetes sangat tinggi, yaitu 199 triliun dan 142 triliun. Tercapainya target gula darah merupakan kunci menurunnya angka komplikasi dan menekan angka pembiayaan. Inovasi kebijakan dalam waktu dekat harus mencegah terjadinya komplikasi pada yang sudah terdiagnosa diabetes dengan terapi yang optimal, sinkronisasi konsensus Perkeni dengan tata laksana regulasi diabetes di JKN, dan penguatan peran FKTP sebagai gatekeeper dan optimalisasi peran FKTP dan dokter umum untuk dapat inisiasi insulin. Jangka panjangnya, mencegah terjadinya diabetes pada orang yang belum atau memiliki resiko diabetes dengan preventif dan promotif untuk meningkatkan gaya hidup sehat dan aktivitas fisik juga diet. Community based screening untuk deteksi dini. Ya, teman-teman jurnalis dan para pembicara, saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga mau menyampaikan bahwa pandemi COVID di Indonesia telah mengajarkan hal-hal yang berharga bahwa kita bisa menyaksikan ini sejarah yang pertama kali kalau kesehatan bisa merontokkan ekonomi dunia. Dan ini adalah sebuah bukti bahwa kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, kesehatan adalah hal yang penting. Kami memohon bantuannya agar kita sama-sama bergotong royong ya, menyuarakan hal-hal yang bisa mencerahkan masyarakat untuk bisa menjadi sehat. Terima kasih juga kepada panitia dan semua teman-teman jurnalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Amelia. Baik, terima kasih Dr. Maria yang telah memandu acara diskusi kita pada hari ini dengan sangat hidup ya diskusinya. Kepada para panelis, kami juga ucapkan banyak terima kasih sudah memaparkan topik-topik yang menarik, komprehensif. Di satu sisi kita juga sekarang mendapat gambaran betapa sehat itu mahal, ya. Semoga diskusi kita pada hari ini
diharapkan dapat menjadi masukan terutama bagi pengambil keputusan untuk meningkatkan pelayanan diabetes lebih jauh, bermanfaat buat para penderita diabetes untuk dalam rangka memperoleh pelayanan diabetes yang lebih baik di masa depan. Sebelum saya tutup acara ini, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk menyalakan videonya untuk rekan-rekan sekalian yang panitia, monggo mengabadikan momen berharga ini. Ya. Silakan ditampilkan wajah-wajahnya. Atau wajah-wajah penuh dengan senyum. Ini cuma nama-nama semua doang. Ada Playmira, ada Bimo, Suara.com. Ya, jadi cuma nama doang ya. Oke. Koran Jakarta, Erik. Anak-anak, teman-teman chat kalau bisa nongol gimana teman-teman? Ya ini. Kita ada Rana. Ini nama-nama minta teman-teman chat nongol. Lalu Roya, Pak Budi. Mana? Baik. Sudah? Oke. Sudah nongol semua. Sudah nongol semua? Sudah diambil gambarnya? Ya. Baik. Dengan demikian acara kita selesai pada hari ini. Saya atas nama panitia CEPS FKMUI mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih Dr. Maria, Prof. Ketut, dan Dr. Ari, dan para rekan-rekan media. Terima kasih. Semua datang untuk kita semua. Terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan izin live teman-teman semua. In live ya.